Setelah membela timnas Indonesia, para pemain abroad fokus membela klub masing-masing. Bagaimana update aktivitas atau menit bermain mereka di klub masing-masing? Apakah ada yang main full ataukah ada yang berubah posisi? Saya beber semua di video ini. Timnas Indonesia sudah menyelesaikan perjuangan di Piala Asia dan kini para pemain kembali ke klub masing-masing. Timnas Indonesia banyak dihuni para pemain abroad, pemain yang main di luar negeri, mulai dari Asia Tenggara sampai Eropa, sampai Belgia, Belanda, Inggris. Para pemain ini diharapkan mendapatkan menit bermain yang banyak di klub masing-masing karena mereka diharapkan bisa tambah kuat, tambah pengalaman seperti yang diinginkan oleh Sintayong. Video ini saya akan memberi update bagaimana aksi para pemain abroad di klub masing-masing setelah membela timnas. Mungkin kita akan memulai dari Liga Belanda. Di Liga Belanda ada setidaknya 3 pemain timnas Indonesia. 1 pemain masih calon ya, yang berjuang untuk timnas klub masing-masing. Di Liga Belanda ini mereka memperkuat Fortuna Sittard dan juga SC Heerenveen. Fortuna Sittard kita memiliki pemain Ragnar Oratmangun, sedangkan di SC Heerenveen ada 2 pemain timnas, lebih tepatnya calon pemain ya timnas, yaitu Tom Hey dan Nathan Chuaon. Nathan ini gabung belakangan ke SC Heerenveen dari Swansea City, klub Liga Inggris. Lalu bagaimana penampilan calon 3 pemain keturunan Indonesia ini di pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 ini? Ragnar Oratmangun, Nathan, dan Tom Hey tampil sebagai cadangan. Ragnar Oratmangun main di babak kedua, tepatnya masuk di menit ke-46. Sedangkan Tom Hey baru masuk di menit ke-64. Di sisi lain, Nathan tidak main sama sekali. Ini mungkin karena dia masih perlu adaptasi dan masih harus melihat bagaimana permainan timnya sehingga bisa langsung klop, karena dia baru gabung di penghujung Januari lalu. Jadi pada laga Fortuna Sittard melawan SC Heerenveen ini, ketiganya jadi cadangan dan hanya 2 pemain yang main sebagai masuk atau main ya, mendapatkan menit bermain di pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 ini. Kita berlanjut ke pemain abroad lainnya, yaitu Ivar Jenner. Ya, ini kabar gembira buat timnas Indonesia karena Ivar Jenner dia main full sebagai gelandang bertahan di Jong Utrecht. Jong Utrecht ini klub yang main di Divisi 2 Liga Belanda, atau pemain-pemain mudanya FC Utrecht. Jong Utrecht ini melawan Jong Ajax. Sayangnya Ivar Jenner yang main 90 menit tidak bisa membantu timnya menghindar dari kekalahan 0-1 lawan Jong Ajax. Meski begitu kita bisa gembira karena Ivar Jenner langsung mendapatkan menit bermain yang banyak, 90 menit. Dia semakin mapan dengan Jong Utrecht. Berlanjut ke klub Liga Belanda lainnya, yaitu ADO Den Haag.
di sini kita memiliki satu pemain abroad, yaitu Rafael Struijk. Striker timnas Indonesia ini tidak masuk daftar pemain sama sekali saat ADO Den Haag melawan klub Liga Belanda lainnya. Dia mungkin masih lelah atau gimana, jadi tidak mendapatkan menit bermain. Setelah Liga Belanda, kita berlanjut ke Liga Inggris. Nah, di sini kita mendapatkan atau memiliki dua pemain abroad. Tentu saja satu pemain back jangkung, yaitu Elkan Bagot, yang baru pindah atau dipinjamkan Ipswich Town ke Bristol Rovers, klub divisi 3 Liga Inggris. Nah, bersama Bristol Rovers, Elkan Bagot belum langsung jadi starter. Dia baru main di injury time menit 90 plus 2 atau menit kedua injury time. Dia bisa main sekitar 5 menit ya saat Bristol Rovers menang 1-0 atas Exeter. Ini awal yang bagus. Mungkin ya namanya pemain baru ya. Kedepannya dia bisa main lebih reguler lagi. Yang membuat kita gembira yaitu tentu saja Justin Hubner, back timnas atau gelandang timnas. Ini main full 90 menit dengan Wolves U21. Ini tidak mengherankan karena Justin Hubner ini jadi kapten di Wolves U21. Dan yang unik, dia juga pemain serba bisa. Dia ditempatkan selama 90 menit main di posisi bek kiri saat Wolves U21 kalahkan Charlton Athletic U21 dengan skor 2-0. Ini menjadi pengalaman baru dan tentu menambah pengalaman bagi Justin Hubner yang tentunya bakal berguna untuk timnas Indonesia. Setelah Liga Inggris, kita berlanjut ke Liga Italia, tepatnya Serie B. Ada pemain timnas kita, J.I.J.S, back Venezia. Akhirnya setelah 119 hari, J.I.J.S tampil lagi dengan Venezia meski baru main di injury time menit ke-1, 90 plus 1. J.I.J.S main sekitar 10 menit dengan Venezia, tapi dia gagal membantu Venezia kalah 1-2 dari Parma. Tapi ini awal yang bagus. J.I.J.S ini ditunggu, masih muda dan sangat diharapkan bisa main di kualifikasi Piala Dunia 2026 karena dia sudah beres proses naturalisasinya. Dia hanya bermasalah dengan masalah pernapasan ya waktu itu, sehingga mengapa dia tidak main di Piala Asia walaupun naturalisasinya beres sebelum Piala Asia dimulai. Ya itulah, dia memang belum siap main. Dan sekarang dia sudah main dengan Venezia dan berarti Maret nanti kita bisa menunggu J.I.J.S tampil dengan timnas Indonesia. Ke Liga Belgia ada dua back kita, Sandy Walsh dan Sean Patinama, yang saling bergelut di Liga Belgia, di mana mereka beda menit bermain, tapi tidak sama-sama main saat Sandy Walsh ditarik menit 63, Sean Patinama baru main di menit 84. Dan tentunya di Liga Belgia ini, di divisi lebih bawah, Challenger Pro League, ada Marcelino. Nah, Marcelino ini main lumayan selama 10 menit maksud saya. Dan ini jadi sinyal bagus karena ini debut pertamanya musim ini. Seperti yang saya sebut sebelumnya, diharapkan dia terus mendapatkan menit bermain yang tambah. Dan usai pertandingan, Lino mengatakan
kondisinya sangat sehat, fisiknya sangat sehat dan siap membawa KMS SK Denze tetap berada di posisi atas. Demikian update pemain abroad Timnas Indonesia dan tentunya jangan lupa komentar. Terima kasih dan salam olahraga.